Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jumpa lagi di channel Pak Amang. Topik kali ini adalah pembahasan soal persiapan ujian sekolah tahun 2022 untuk siswa SMP YPS Singkole di mata pelajaran matematika. Pada pembahasan ini saya menggunakan kelas point untuk melakukan anotasi. Baik, Anda semua, kita akan memulai pembahasan kita. Yang pertama, bentuk ekuivalen dari 3 per akar 3 kurang akar 2 adalah untuk menyelesaikan soal ini, maka kita lihat pada bagian penyebut ada akar 3 kurang akar 2. Jadi akar 3 dikurang akar 2 ini punya sekawan, yaitu akar 3 ditambah akar 2 ya. Jadi perhatikan di sini kurang menjadi tambah, sehingga 3 per akar 3 dikurang akar 2 kita kalikan dengan sekawannya akar 3 ditambah akar 2 per akar 3 ditambah akar 2. Oke, pada bagian pembilang kita kalikan 3 kali akar 3, itu berarti 3 akar 3. Selanjutnya 3 kali akar 2 berarti 3 akar 2 dibagi. Nah, akar 3 kurang akar 2 dikali akar 3 ditambah akar 2 itu kita menggunakan selisih kuadrat. Diingat kembali, selisih kuadrat itu dapat dinyatakan sebagai hasil kali antara jumlah dan selisihnya ya. Sehingga jika kita balik, ini sama saja kalau kita katakan A tambah B dikali dengan A kurang B itu sama dengan A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Sehingga pada penyebut akar 3 kurang akar 2, akar 3 dikurang akar 2 kali akar 3 ditambah akar 2 itu sama artinya dengan akar 3 berpangkat 2 dikurang akar 2 berpangkat 2 ya. Ini boleh dicoret, maka 3 dikurang 2 ini dapat 1. Berarti pembaginya adalah 1. Maka bentuk ekuivalen dari 3 per akar 3 kurang akar 2 adalah 3 akar 3 ditambah 3 akar 2. Jadi kita peroleh pilihan jawabannya adalah A. Jadi kata kuncinya adalah ada pada sekawan dari penyebutnya, akar 3 dikurang akar 2. Selanjutnya soal kedua. Nilai X yang memenuhi persamaan 3X kuadrat 3X tambah 2 3 berpangkat X tambah 2 sama dengan 81. Nah, kita usahakan pada ruas kanan 81 ini sebagai bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 3. Nah, tentunya ini dapat 3 pangkat 4. Bilangan pokoknya ruas kiri dan kanan sudah sama, maka pangkat harus sama. Jadi X ditambah 2 sama dengan 4. Nah, ini tinggal disederhanakan saja ya. 4 kurang 2 berarti X nya sama dengan 2 ya. X nya sama dengan 2 yang ini ya. Selanjutnya soal ketiga. Bentuk sederhana dari 4A berpangkat 5 dikali 16A 16A. Nah, sekarang kita dapat menulisnya seperti ini. 4 kali A berpangkat 5 dikali 16 dikali A. Kelompokkan yang sejenis, 4 dengan 16, kemudian A pangkat 5 dengan A. A ini dapat ditulis menjadi A pangkat 1. Kemudian setelah itu
4 ya, 4 kali. Kalau kita perhatikan di pilihannya itu ada 4A pangkat 6, ada 2A berpangkat 6, ada 20A berpangkat 6, dan ada 64A berpangkat 4. Nah, kita lihat dulu di bagian variabelnya. Ya, bagian variabelnya. A pangkat 5 kali A pangkat 1. Harus diingat kembali sifat ini. A berpangkat M dikali dengan A berpangkat N, berarti pangkatnya dijumlahkan. A berpangkat M tambah N. Sehingga pada bagian variabel ini A berpangkat 5 tambah 1, atau dapat ditulis langsung dengan A berpangkat 6 ya. A berpangkat 6. Selanjutnya 4 kali 16. 4 kali 16 itu berarti dapatnya 64 ya. Jadi nanti itu dapat 64A berpangkat 6 ya. 64A berpangkat 6. Tapi pada pilihan itu tidak ada A berpangkat 6 ya, 64A berpangkat 4. Maka caranya kita nyatakan 4 kali 16 ini dengan bilangan berpangkat. Jadi 4 itu dinyatakan dengan 2 kali 2 berpangkat 2. 16 itu dengan 2 pangkat 4. Oke. Maka kemudian kita akan mendapatkan 2 pangkat 2 tambah 4 kali A berpangkat 6. Maka 2 berpangkat 6 kali A berpangkat 6. Ingat kembali sifat ini. A berpangkat kita bisa menggunakan ini ya, bilangan pokok pangkatnya kan sama, berarti kita dapat menuliskannya seperti ini. A berpangkat P dikali B berpangkat P itu sama dengan A kali B berpangkat P ya. Jadi nanti akan menjadi 2A berpangkat 6 gitu. Jadi pilihannya adalah B. Oke, selanjutnya soal keempat. Diketahui persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah X dikurang 30 sama dengan 0. Akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Nah, untuk menyelesaikan X pangkat 2 atau untuk mencari akar-akarnya ini, di caranya itu ada 3. Yang pertama pemfaktoran ya. Kemudian yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna. Kemudian yang ketiga ada menggunakan rumus. Dalam hal ini karena persamaan kuadratnya relatif sederhana, maka kita menggunakan pemfaktoran ya, pemfaktoran saja. Atau kalau Ananda semua lebih menyukai menggunakan rumus, maka boleh ya. Nah, kalau pemfaktoran ini berarti kita menentukan faktor dari minus 30 ya, dari minus 30 yang kalau dijumlahkan itu dapat 1 ya, dijumlahkan dapat 1. Ini hanya berlaku untuk apabila koefisien dari X berpangkat 2 itu 1. Jadi kita cari dulu faktornya. Ini kita bisa ambil minus 6 dan 5, atau sebaliknya bisa mengambil 6 dengan minus 5. Nah, kita uji dulu. Minus 6 kali 5 itu dapat minus 30. Nah, kemudian kita jumlahkan. Minus 6 ditambah 5 itu dapat minus 1. Minus 1 tidak sama dengan koefisien dari X. Maka kita ganti. Ini 6-nya yang positif ya. Kemudian 5-nya negatif. 6 ditambah minus 5 itu dapat 1. Berarti persamaan kuadrat ini dapat dirubah menjadi bentuk perkalian ya, langsung ke bentuk perkalian. X ditambah 6 dikali X dikurang 5 sama dengan 0. Maka diperoleh X tambah 6 itu 0, atau X kurang 5 itu sama dengan 0. Maka diperoleh X sama dengan minus 6 dan X sama dengan 5 ya. Jadi X-nya minus 6 dan X-nya minus positif 5. Jadi akar-akarnya adalah
minus 6, dan 5. Berarti diperoleh D. Kemudian selanjutnya soal kelima. Soal kelima, suatu persamaan kuadrat memiliki akar-akar X1 minus 2 dan X2 minus 5. Bila persamaan kuadrat tersebut berbentuk AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0, maka nilai A tambah B tambah C adalah. Oke, diketahui bahwa X1-nya itu minus 2 dan X2-nya adalah minus 5. Maka ini bisa dinyatakan sebagai bentuk perkalian X kurang X1 kali X dikurang X2, ya, itu sama dengan 0. Nah, maka akan menjadi X dikurang minus 2 kali X dikurang negatif 5 sama dengan 0. Diperoleh X tambah 2 kali X tambah 5. Ini sama dengan 0. Maka kemudian kita kalikan ya, langsung kalikan saja. Kalikan X kali X, ya, dapat X pangkat 2 ditambah X kali 5 dapat 5X ditambah 2 kali X, itu dapat 2X ditambah 2 kali 5, 10 sama dengan 0. Maka diperoleh X pangkat 2, 5 tambah 2, 7X tambah 10 sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan memperoleh koefisien A, B, dan C. A kita peroleh 1, B kita dapat 7, dan C dapat 10. Oke. A itu adalah koefisien dari X pangkat 2 yaitu 1, B itu koefisien dari X adalah 7, dan C itu adalah bilangan konstan. Pertanyaannya adalah berapakah nilai dari A tambah B tambah C? Tinggal tambahkan ya. Tambahkan 10 tambah 7 tambah 1 dapat 18, ya. Kita dapat bagian B. Oke, selanjutnya soal ke-6. Persamaan sumbu simetri fx sama dengan, ya, fx sama dengan 6 dikurang 5x dikurang x pangkat 2. Silahkan identifikasi dulu nilai A berapa, nilai B berapa, dan nilai C berapa, ya. A itu adalah koefisien dari X berpangkat 2. Jadi kalau mau lihat nilai A, berarti perhatikan koefisiennya X pangkat 2. Nah, di sini ada kurang X pangkat 2, berarti kita ambil minus 1. Kemudian B. B itu adalah koefisien dari variabel X. Nah, di sini kurang 5X, berarti kita dapat minus 5. Dan C-nya adalah bilangan konstan 6. Kemudian persamaan sumbu simetri. Ingat, persamaan sumbu simetri itu X sama dengan minus B per 2A. Tinggal Anda gantikan, minus B-nya adalah negatif 5, ya, dan 2 kali A. A negatif 1. Maka kita akan memperoleh X sama dengan ini negatif berarti ini hasilnya adalah minus 5 per 2, ya. Jadi minus 5 bagi minus 1 itu sudah positif, ya. Nah, tapi masih ada negatif depannya, berarti negatif 5 per 2. 5 per 2 itu senilai dengan, ya, senilai dengan, jadi minus 5 per 2 itu senilai dengan minus 21 per 2, ya, minus 21 per 2. Maka diperoleh A. Oke. Soal ke-6, kemudian soal ke-7. Soal ke-7, gambar berikut yang merupakan jaring-jaring tabung. Nah, kalau jaring-jaring tabung itu berarti ada dua lingkaran yang kongruen dan sejajar. Nah, pada gambar ini yang memenuhi itu hanya bagian C, ya. Ingat, jaring-jaring dari tabung. Ya, Anda bisa lihat kalau misalnya ada kaleng, ya, produk susu kaleng. Nah, itu bisa dilihat di bagian alas dan atas itu ada ini. Nah, kemudian selimutnya nanti berbentuk persegi panjang. Oke. Selanjutnya soal ke-8.
Nah, sebuah benda merupakan gabungan dari kerucut, tabung, dan setengah bola. Bila diameter setengah bola sama dengan diameter alas kerucut, sama dengan diameter alas tabung, sama dengan 10 cm. Jadi kita bisa lihat berdasarkan keterangan pada soal, diameternya ini adalah 10, berarti jari-jarinya kita dapat melihatnya menjadi 5 ya. Kemudian info berikutnya, tinggi tabung 12 cm. Oke. Selanjutnya panjang garis pelukis itu ada di sini 13 cm. Luas permukaan bangun gabungan adalah, oke, kita perhatikan semuanya menggunakan V ya, berarti kita tidak perlu mengubah P, konstanta P. Perlu diperhatikan kembali volume luas permukaan. Oke. Jadi ada 3 ya. Saya mulai dari luas setengah bola. Luas setengah bola itu berarti 2πr kuadrat. 2πr kuadrat berarti 2 kali pi kali 5 pangkat 2. Ini berarti 5 pangkat 2 itu 25 ya. Jadi 25 kali 2 dapat 50 pi. Itu untuk luas setengah bola alasnya. Setelah itu perhatikan bahwa kita mau mencari selimut tabung ya. Jadi luas selimut tabung. Luas selimut tabung itu adalah, ingat, 2πr kali T. Jadi selimutnya saja, tidak ada alas dan atap. Luas selimut tabung itu berarti 2 kali pi kali r. R-nya 5 kali T, T-nya 12, berarti kali ya, 5 kali 2 10, 10 kali 12 itu 120 pi. Selanjutnya Ananda kalau jeli maka itu tidak perlu lagi mencari luas selimut dari kerucut, karena 50 tambah 120 itu sudah 170. Dan di pilihan yang lebih dari 170 itu hanya bagian D ya, hanya bagian D. Itu salah satu trik saja ya. Tapi kalau kita ingin terus mencari berapa luas selimut dari kerucut ini, maka caranya adalah kita harus cari dulu PRSO. Langsung saja ya, luas selimut kerucut ya. Luas selimut kerucut itu adalah PRS, berarti P kali 5 kali S. S-nya adalah 13. Nah, 5 kali 13 itu berarti 5 kali 3 15, 5 kali 1 berarti 65 pi. Ini dijumlahkan semua. Jumlahkan semua. 120 berarti 170 tambah 65 235 pi centimeter kubik. Ini adalah luas gabungan ya. Jadi luas gabungannya adalah 235 pi centimeter pangkat 2. Oke, seperti itu. Sekarang soal ke-9. Volume bola yang diameternya 12 cm. Ingat volume bola ya. Kalau diameternya 12 berarti jari-jarinya seperduanya, yaitu 6 ya. Kalau cm maka cm. Volumenya bola. Volume bola adalah 4/3 pi r pangkat 3. Berarti 4/3 pi kali r, 6 pangkat 3 ya. 6 pangkat 3 boleh kita tulis seperti ini, kali 6 kali 6. 6 bagi 3 dapat 2. Oke, 6 kali 6 36, 36 kali 2 itu 72 ya. 72 kali 4, 72 kali 4 dapatnya berapa? 828. 4 kali 28, 4 kali 78 berarti 288 pi centimeter
kubik, ya. Seperti itu untuk soal ke-9. Selanjutnya 10. Ya, selanjutnya untuk soal ke-10. Sebelum ke soal ke-10, kita harus mencari dulu ini pertanyaannya, bayangan titik P, ya, bayangan titik P minus 10, minus 2 yang dirotasi dengan pusat rotasi O 0,0 sebesar 90 derajat. Jadi nanti akan dapat bayangannya berapa, ya. Jadi kita harus mengetahui jika sebuah titik diputar 90 derajat itu nanti bayangannya seperti apa, ya. Harus diingat kembali rumusnya, ya, atau dicari kembali rumusnya. Bagaimana kalau rotasinya 90 derajat, ya. Kalau rotasinya 90 derajat, maka jadi sebuah titik, katakanlah titik A, ya, X, Y dirotasi atau diputar dengan pusat rotasi O 0,0 dan sudut putarnya 90 derajat, maka bayangannya nanti akan diperoleh minus Y, X minus Y, X. Nah, jadi jika titiknya adalah minus 10, minus 2, maka bayangannya adalah minus Y. Y dalam hal ini adalah minus 2 dan X-nya adalah minus 10. Berarti minus dalam kurung minus 2, ya, X, minus 10. Oke, maka diperoleh P aksennya adalah positif. Jadi ini lawan dari negatif 2 adalah positif 2, minus 10. Ini. Jadi bayangannya adalah 2, minus 10. 2, minus 10, ya. Ini dapat C. Seperti itu untuk soal ke-10 berkaitan dengan rotasi. Jadi Anda semua diingat formulanya jika sebuah titik diputar dengan titik pusat 0,0 dan sudut putarnya 90 derajat. Kemudian nanti bisa dicari lagi bagaimana kalau diputar 180 derajat, ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal berikutnya ini berkaitan dengan kesebangunan. Ditanyakan panjang EF, ya. DC-nya 7, CF-nya 6 dan FB 4 cm dan AB 12. Kita bisa menggunakan garis bantu, ya. Gimana garis bantu itu sejajar dengan DA. Jadi kita bisa ini. Oke, ini harus sejajar, ya. Jadi kemudian saya beri nama apa ini? Saya beri nama G dan H, ya. Ini G, di sini H. Oke. Nah, perhatikan bahwa ruas garis AD dan ruas garis GC itu sejajar. Kemudian DC akan sama panjang dengan EH. Berarti di sini 7 cm, di AG juga 7 cm. Karena AG 7 cm, maka GB itu adalah 12 dikurang 7, ya. 12 dikurang 7 atau bisa ditulis 5. Nah, setelah itu karena kita ingin mencari panjang EF, maka kita butuh panjang HF, ya. Berapa panjang HF? Panjang HF, maka kita bisa melihat, ya. Perhatikan segitiga, ya. Perhatikan segitiga CHF. CHF dan segitiga CGB. Segitiga CGB. Dua segitiga ini sebangun, ya. Dua segitiga ini sebangun. Kenapa dia sebangun? Anda bisa lihat sudut-sudut bersesuaiannya itu sama, ya. Bahkan ini sudut C-nya
berimpit ya. Kemudian sudut F dan sudut B bersesuaian. Nah, sekarang kita cari perbandingannya ya. HF itu bersesuaian dengan HF bukan HP. HF itu bersesuaian dengan GB, maka dibagi dengan GB sama dengan, karena saya mulai dari HF ya, maka itu dari segitiga CHF ya. Sekarang mulai lagi dengan segitiga CHF dengan unsur yang CF. Jadi C ini ya, CF itu berbanding CB. Nah, setelah itu kita sudah bisa mengganti. GB diketahui 5. Kemudian CF itu 6. Kemudian CB itu 6 tambah 4 berarti 10. Oke, bisa disederhanakan lagi, ini 6/10 dengan 3/5. Saya bagi 2 dapat 3, bagi 2 dapat 5. Berarti HF itu adalah 3/5 kali dengan yang ini 5. Berarti HF-nya adalah 3. Nah, kita peroleh HF 3. Sementara EH 7. Berarti EF yang ditanyakan adalah 7 ditambah 3. Ini berarti 10 cm. Jadi panjang EF itu adalah 10 cm. Seperti itu. Selanjutnya, soal yang ke-12. Ini adalah merupakan soal terakhir. Pada gambar di samping AD sama dengan AF. AD ya, mana AD? Oh ya, AD diagonalnya sama dengan AF. Dan ABEH adalah belah ketupat. ABEH adalah belah ketupat. ABEH adalah belah ketupat. Nah, kalau dia belah ketupat berarti panjangnya AH itu sama panjangnya dengan BE, dengan HE sama dengan AB. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Berdasarkan pertanyaannya. Pasangan segitiga berikut yang kongruen. Mana yang kongruen? Oke. A adalah segitiga ABI dan segitiga DEI. ABI ya, segitiga ABI dengan segitiga DEI ya. DEI. Apakah itu kongruen? Nah, kita bisa lihat ya, AB. Nah, ini sudutnya bertolak belakang berarti sama ya, bertolak belakang berarti sama. Kemudian sudut D ini sudut D itu sama ya, sudut D sama dengan sudut A, kemudian sudut B sama dengan sudut E ya. Jadi perbandingan sisi sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Kenapa D dan A ya, D dan A pada segitiga yang pertama ini sama? Karena GD dan AC itu sejajar ya, gitu. Nah, menyebabkan juga E dan B itu menjadi sama besar. Kemudian coba kita telusuri dulu yang kedua ya, ADH dan CAD. ADH ya, ADH dengan CAD. CAD. Nah, kalau kita lihat sudut C ini siku-siku ya, sudut C siku-siku, sementara pada segitiga ADH tidak ada yang siku-siku. Berarti ini sudah gagal. Karena dari segi sudutnya saja itu ada satu sudut yang sudah tidak bersesuaian. Ya. Berikutnya AHG. Apakah sama atau kongruen dengan ABI ya? AHG itu ada sudut siku-siku yaitu sudut G,
sementara di segitiga ABI tidak ada yang memiliki sudut siku-siku. Berarti ini gagal juga bagian C. Nah, selanjutnya AHG dengan DEI. Oh, berarti ini juga salah. Kenapa? Pada segitiga DEI tidak ada sudut siku-siku seperti yang dimiliki oleh segitiga AHG. 3 yang lain sudah salah, berarti bagian A adalah merupakan pilihan pada soal ini. Oke, demikian Ananda sekalian berkaitan dengan pembahasan soal tryout ya yang lalu yang kita sudah lewati. Mudah-mudahan Ananda esok hari akan mengikuti ujian sekolah dengan baik ya. Silahkan dipersiapkan dengan baik untuk persiapan ujian sekolah esok hari. Demikian pembahasan berkaitan dengan persiapan ujian sekolah esok hari pada mata pelajaran matematika. Salam sukses dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.